Halo guys, ketemu kembali dalam channel Umar Accounting. Dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan mengenai persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelum itu, tolong subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan informasi dari kami selanjutnya. Halo guys, jadi sebelum saya masuk pada pembahasan mengenai persamaan dasar akuntansi, banyak dari teman-teman yang meminta kepada saya untuk menjelaskan. Tapi sebelum masuk pada pembahasan persamaan dasar akuntansi, mari kita tengok ke belakang. Ya, sebelum kita bicara banyak tentang akuntansi, tentang persamaan dasar, tentang jurnal dan selanjutnya, mari kita lihat dulu, apa sih asumsi dasar yang digunakan oleh akuntansi? Ya, maksudnya apa? Seperti nomor satu misalnya asumsi dasar mengenai unit moneter. Jadi artinya apa? Bahwa akuntansi itu hanya mengaksep segala sesuatu transaksi yang berkaitan dengan dunia usaha atau dunia bisnis yang bisa diukur dengan nilai uang atau moneter. Jadi kalau transaksi yang tidak bisa diukur dengan nilai uang itu tidak termasuk dalam pembahasan ilmu akuntansi. Ya. Jadi ingat guys, harus bisa diukur dengan satuan uang. Kemudian asumsi yang kedua yaitu mengenai kesatuan usaha. Maksudnya apa? Kesatuan usaha ini adalah sebuah usaha itu adalah berdiri sendiri, terpisah dari aset atau harta yang dimiliki oleh pengusaha itu. Artinya ada pemisahan fungsi. Mana ini aset perusahaan, mana ini aset pribadi. Jadi tidak boleh dicampur adukkan. Jadi ini supaya clear, ketika nanti kita menganalisa sebuah transaksi keuangan atau sebuah transaksi ekonomi, kita jelas ini perusahaan, apa ini urusan pribadi. Sampai uang pun harus dipisahkan. Misalnya uang milik pribadi dan uang milik perusahaan. Meskipun perusahaan itu adalah milik dari pribadi itu, tetapi secara akuntansi harus dipisahkan. Ini yang namanya asumsi yang kedua, yaitu kesatuan usaha. Kemudian yang ketiga adalah asumsi periode waktu akuntansi. Jadi akuntansi itu punya masa atau punya periode waktu. Kalau perusahaan yang besar biasanya membuat laporan akuntansi itu periodenya adalah bulanan. Kemudian ada yang minta per 3 bulanan atau triwulanan. Ada yang minta semesteran atau tiap 6 bulan atau laporan interim per 6 bulan sekali. Atau ada yang minta setahun sekali. Dan minimal laporan akuntansi itu disusun paling tidak dalam waktu 1 tahun 1 kali. Ini yang dimaksud dengan periode akuntansi. Bahkan guys semua perlu ketahui, perusahaan yang sudah masuk di Bursa Efek Indonesia itu hampir laporannya setahun 4 kali, yaitu per triwulanan. 3 bulan sekali, kemudian bulan ke-6, bulan ke-9, dan yang terakhir secara komprehensif adalah annual report atau laporan tahunan. Itu adalah asumsi yang ketiga. Kemudian asumsi yang keempat adalah going concern atau kesinambungan waktu. Jadi dalam pikiran kita, ketika kita membuka suatu usaha, badan usaha atau perusahaan, kita berpikir bahwa usaha itu kan jalan selama-lamanya. Ya, tidak terbatas oleh waktu yang selama kita masih bisa, masih hidup. Mungkin kita nggak ada, dilanjutkan oleh generasi kita, dan seterusnya, dan terusnya. Going concern. Makanya apa? Makanya ada prinsip nanti dalam mencatat aktiva tetap, ya, itu menggunakan depresiasi. Artinya diestimasi, misalnya saya beli gedung, bangunan gedung, ditaksir umurnya secara ekonomi 10 tahun. Nah, kalau tidak ada asumsi kesinambungan, itu kita harus catat di dalam cost, historical cost. Misalnya kita beli 10 miliar, kita catat sekaligus 10 miliar. Dan kita akui sebagai biaya 10 miliar.
kalau tidak ada kesinambungan, kalau tidak ada prinsip going concern. Tapi karena kita ada prinsip, ada asumsi bahwa usaha itu akan berjalan terus-menerus tanpa terbatas waktu, makanya di dalam pembebanan biaya penyusutan atau depresiasi dibuat estimasi. Misalnya, gedung ini umurnya berapa tahun sih? Secara umum kalau gedung itu permanen itu bisa 20 tahun. Ya, kalau misalnya dibuatnya semi permanen, misalnya bangunan bawahnya menggunakan batu bata, tapi atasnya menggunakan kayu, itu bisa 10 tahun. Ini maksudnya, jadi kita memiliki estimasi dan pakai dasar. Ya, dasarnya adalah asumsi dasar dari akuntansi. Jadi tidak ada serta-merta semau-maunya kita buat akun misalnya, kita buat segini, tidak. Akuntansi itu ada dalilnya. Ya, dalilnya kalau bahasa kita atau prinsipnya itu GAAP, General Accepted Accounting Principle, yang dalam bahasa Indonesia namanya PSAK, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan. Jadi ada kaidah-kaidah, ada prinsip yang mengatur yang diterima oleh umum atau PABU. Jadi nggak semau-maunya guys. Anda membuat perkiraan, Anda membuat ini yang perlu dipahami. Saya banyak mendapat pertanyaan, jadi ujuk-ujuk belum Anda sudah berpikir jurnal mengenai persamaan akuntansi, nanti dulu. Saya perlu jelaskan secara jelas bahwa semua itu ada dasar yang mengatur. Tadi kalau saya bilang ada 4 asumsi dasar ini menjadi pedoman ya. Kemudian dalilnya yang dipakai adalah GAAP. Kemudian di Indonesia namanya PSAK ya. Kemudian sebelum kita melangkah ke persamaan, coba kita kenalin lebih dahulu dari bentuk organisasi. Itu bermacam-macam bentuk perusahaan. Yang namanya satu adalah perusahaan perseorangan. Artinya apa? Modalnya dimiliki oleh seseorang, hanya seorang saja. Ya, namanya perusahaan perseorangan. Yang kedua, perusahaan persekutuan, sekutu. Jadi lebih dari satu. Mungkin satu atau sekutu aktif, yang keduanya sekutu pasif. Atau sekarang misalnya kantor KAP, kantor akuntan publik. Ada yang akuntan satu ditambah dengan 2 atau 3 partner yang lain. Ini menjadi persekutuan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi perseroan yang sahamnya dimiliki oleh banyak orang. Apalagi kalau perusahaan itu sudah TBK, terbuka, akan dikuasai oleh beberapa orang. Nah, ini seperti ini harus kita pahamin dulu. Sebab apa? Sebab laporan keuangan perusahaan perseorangan, laporan keuangan perusahaan persekutuan, dan perseroan berbatas itu beda. Ya, pasti ada perbedaan meskipun jurnalnya, transaksinya mungkin sama, tapi bentuk-bentuk laporannya ada berbeda. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian satu lagi, badan hukum sekarang. Badan hukum pun ada macam-macam badan hukum. Misalnya yang tadi disebut perseroan terbatas. Di luar itu ada lagi, tapi mungkin nanti di luar konteks kita bicara persamaan dasar akuntansi. Misalnya perusahaan nirlaba, perusahaan yang tidak mencari keuntungan, yayasan pendidikan, yayasan panti jompo, itu juga bagian dari akuntansi. Tapi yang lazim biasanya akuntansi itu ya perusahaan jasa, ya, perusahaan dagang, dan perusahaan industri manufaktur. Sekarang guys, saya tanya, apa perbedaan antara perusahaan jasa, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, dan perusahaan yang bergerak di bidang industri? Ini memiliki karakteristik yang berbeda guys. Jangan dipukul rata. Makanya sebelum kita belajar jurnal persamaan dasar akuntansi, pahami dulu konsep-konsep yang harus dilihat, dipahami sebagai dasar kita menganalisis sebuah transaksi. Apakah ini perusahaan dagang? Apakah ini perusahaan jasa? Apakah ini industri manufaktur? Sebab akunnya akan berbeda. Satu contoh misalnya, jika perusahaan jasa, akun penjualan itu namanya pendapatan atau revenue. Untuk perusahaan jasa, misalnya jasa di bidang bengkel, jasa di bidang akuntansi, jasa di bidang
salon misalnya. Kemudian perusahaan perdagangan beda lagi karakternya. Apa bedanya? Perusahaan dagang itu adalah menjual ya satu produk atau satu barang tanpa merubah bentuk. Makanya transaksinya namanya penjualan atau sales. Nah, bedanya apa? Kalau perusahaan jasa tidak ada HPP karena tidak ada barangnya. Tapi kalau perusahaan dagang ada harga pokoknya, ada harga pokok penjualannya. Berapa barang kita beli dan berapa kita jual. Di situ ada margin laba, ada HPP dan lain sebagainya. Jelas, ingat ya. Kalau jualan jasa nggak ada barangnya. Tapi kalau jualan barang, namanya dagang, itu harus ada fisik barangnya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling rumit dan paling komprehensif adalah perusahaan industri. Di situ ada divisi yang namanya costing, yaitu menghitung harga pokok dari satu unit barang. Kemudian dia ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead, kemudian ada penjualan. Berarti nanti ada harga pokok produksi, ada lagi harga pokok penjualan. Ini complicated banget, guys. Jadi nggak bisa dipukul rata. Makanya kalau mau belajar yang benar, jadi jangan langsung main hajar persamaan dasar akuntansi, tapi ujuk-ujuk nggak tahu latar belakang kita. Ini yang masalah teman-teman semuanya. Ini banyak yang mengeluh, ya banyak yang curhat sama saya. Ketika mau memahami akuntansi begitu rumit banget sih. Kayaknya nggak ngerti banget. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja saya. Sederhana dan tidak jelimet. Dan tidak sulit. Sepanjang kita memang harus perhatikan dan melalui langkah-langkah yang tepat. Jangan langsung ujuk-ujuk main jurnal, ujuk-ujuk laporan keuangan, tidak tahu dasar-dasar atau konsep yang melatar belakangin semua itu. Ini makanya perlu saya jelaskan, saya clearkan. Jangan buru-buru main jurnal lah, ya. Kita ketahuin dulu. Tadi asumsi dasar, oh berarti ada depresiasi, oh berarti going concern, berarti ada tadi namanya pemisahan fungsi, duit pribadi sama duit perusahaan harus beda, meskipun yang punya sama. Ini adalah kaidah atau asumsi atau aturan. Belum lagi tengok coba di dalam PSAK nomor 1 sampai 73 kalau nggak salah. Itu semua akun mulai dari kas bank, laporan keuangan, inventory, piutang, utang usaha, sewa, semua diatur di dalam PSAK. Oke, saya mengerti. Jadi PSAK mungkin terlalu rumit, tapi setidaknya kenal di telinga dulu bahwa semua transaksi atau semua apa yang di dalam tahapan-tahapan akuntansi itu semua ada aturannya. Nggak ada ujuk-ujuk. Bikin akun pun harus ada aturannya. Tidak serta-merta, tidak mau, oh semua gue mau jadi akun ini. Ini yang salah, mohon maaf. Jadi Anda harus mulai belajar dari yang benar. Kalau mau memahami akuntansi secara menyeluruh dan pasti on proses, tidak ada yang sekali seperti makan cabai sekali kunyah langsung pedas. Akuntansi nggak seperti itu. Tapi minimal rekan-rekan semuanya tadi saya ingat ya pedoman prinsip ya prinsip akuntansi yang berlaku umum itu menjadi rambu-rambu. Kalau bahasa kerennya dalilnya dari akuntansi ada dari situ. Ya induknya adalah JAP General Accepted Accounting Principle, itu yang Amerika terbitkan. Kemudian Indonesia menerbitkan PSAK. Belum lagi kaidah-kaidah di dalam bisnis. Banyak sekali aturan-aturan yang harus kita ikuti. Nah, ini dua tadi ya. Yang pertama konsep dasar, kemudian bentuk organisasi usaha, bentuk badan hukum. Kemudian sekarang akuntansi itu sebenarnya untuk apa sih? Ini guys supaya paham ya. Jangan kamu lihat, wah keren-kerenan nih jurusan akuntansi, belajar akuntansi, tapi nggak mudeng-mudeng, ya, alias bingung. Makanya belajar tahap demi tahap, tapi dipahami, tidak hanya dihafal, ya, dipahami, dipengerti, ya, karena ilmu akuntansi adalah ilmu pragmatis, artinya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir 526 tahun yang lalu akuntansi sudah ada, dari Bapak Lukas Pacioli yang memperkenalkan, ya. Sampai sekarang itu akuntansi berlaku di semua institusi. Guys, bayangin coba di pemerintah juga menggunakan akuntansi, namanya akuntansi pemerintahan SPAP. Kemudian di perbankan menggunakan akuntansi, rumah sakit menggunakan akuntansi, pabrik apalagi, jasa apalagi. Jadi semuanya
lini bidang kehidupan semuanya menggunakan akuntansi. Satu pertanyaan kecil buat guys, coba. Kenapa sih perlunya akuntansi? Jawaban ini mungkin tidak perlu textbook yang bertebal-tebal. Sederhana. Kenapa? Karena kemampuan ingatan manusia untuk mengingat semua masalah itu terbatas. Makanya perlu record, perlu dicatat, ya, perlu akuntansi. Kenapa? Akuntansi juga menjadi satu barang bukti bahwa ada bukti transaksi. Jadi guys, semuanya betapa tidak sesederhana yang guys ketahui bahwa akuntansi itu memiliki mata rantai rangkaian yang sangat signifikan dan luar biasa. Nah, kemudian sekarang, apa sih sebenarnya gunanya akuntansi itu sebenarnya untuk siapa sih akuntansi? Bagi sebuah industri bisnis atau perusahaan, akuntansi tentu saja sebuah informasi yang diperlukan satu oleh manajemen. Sebab dia pengen tahu kinerja keuangannya, penjualannya berapa, biayanya berapa, labanya berapa, dan kewajiban kita perpajakan terhadap negara berapa. Kalau nggak ada akuntansi, dihitung dari mana? Ini persoalannya, guys. Jadi tolong belajar akuntansi yang serius, ya. Sungguh-sungguh dan dengan cara-cara yang benar. Supaya apa? Enggak membosankan. Nanti kalau Anda pahami semua ini, langkah-langkah ini, aturan-aturan ini, tujuannya untuk apa, Anda akan asik dan kadang kita luang waktu. Kayaknya belajar akuntansi 8 jam itu sebentar banget gitu. Tapi kalau yang nggak memahamin, confused, bingung, pusing, mual-mual, itu 2 jam aja udah pusing kita. Itulah akuntansi. Jadi satu, saya berikan informasi, akuntansi itu diperlukan tadi oleh manajemen, stakeholder. Direktur butuh laporan, manajer butuh laporan, bagian produksi perlu laporan. Ini secara internal ya. Manajer keuangan untuk apa? Untuk mengetahui berapa uang kita yang masuk, saldonya ada berapa. Bagian produksi, berapa sisa barangnya, berapa barang yang terjual. Direktur akan pertanggungjawaban pada pemilik perusahaan. Berapa laba yang dibuat pada bulan ini, berapa laba tahun ini, kemudian berapa kewajiban kita kepada negara, bayar pajak. Semua itu direkod dari akuntansi. Yang nanti dalam perkembangan selanjutnya, dari mulai persamaan dasar sampai ke accounting report, nanti dalam channel ini akan saya kupas tuntas. Makanya guys, jangan lupa ya, subscribe supaya nanti akan menerima laporan, menerima serial akuntansi yang ada di channel saya ini. Satu lagi, tadi baru manajemen, sekarang siapa lagi? Investor juga punya kepentingan. Uang yang ditanamkan itu berkembang atau berkurang? Itu kan dari laporan keuangan. Dari mana? Kalau dari laporan dari oral, dari mulut, apa bisa orang percaya? Lagi dari pemerintah, kepentingannya tetap apa? Terhadap pajak yang harus kita ambil. Karena semua pengusaha wajib membayar PPh badan atau wajib membayar PPh perusahaan. Wajib membayar PPh 21 karyawannya. Ini akan dikontrol oleh pemerintah. Dan bahkan guys, terkait dengan Undang-Undang Perpajakan, PPh pasal 36 kalau nggak salah tahun 2008 tentang pajak penghasilan, menjadi suatu kewajiban secara undang-undang pengusaha yang memiliki peredaran usaha atau omset di atas 4,8 miliar harus melakukan pembukuan. Ya, jadi akuntansi itu adalah berdasarkan undang-undang. Jadi nggak hanya urusannya pemilik, urusannya manajer akuntansi, bukan. Accounting itu adalah amanat undang-undang. Ya, jadi tadi di Undang-Undang Perpajakan, kalau perusahaan punya omset peredaran usaha di atas 4,8, itu harus melakukan pembukuan. Kalau di bawah 4,8 itu cukup membuat catatan seperti itu. Ya, tadi sudah investor udah, pemegang saham udah, kemudian pemerintah udah. Apalagi? Yaitu untuk apa? Perbankan yang memberikan kita pinjaman kepada supplier yang memberikan kita kredit. Kira-kira seperti itu guys. Jadi sebelum saya masuk ke persamaan dasar akuntansi, ini dulu kita pahami. Dan ada satu kesimpulan. Jadi
Nanti ketika kita di video berikutnya akan kita bahas mengenai persamaan dasar akuntansi, yaitu hanya apa? Ada satu konsep yang simple, bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah H sama dengan U ditambah M. Hanya itu apa? Hanya itu adalah harta, itu sama dengan utang ditambah modal. Ya, saya tidak akan langsung masuk pada transaksi dan jurnal. Kita pahamin dulu. Harta itu apa sih? Harta adalah kekayaan secara ekonomis yang dikuasai oleh perusahaan. Ya, harta itu adalah aset kekayaan perusahaan. Apa sih yang termasuk harta? Uang kas, uang yang di bank, piutang, persediaan, tanah, bangunan, gedung, mobil, kendaraan, mesin. Ini adalah harta. Ini dulu coba dipahamin. Oh, harta itu ini. Sekarang utang apa? Utang misalnya kita punya utang kepada supplier, kita beli barang tapi belum bayar secara kredit. Kemudian utang kepada perusahaan asuransi atau utang kepada perusahaan perbankan dengan minjam uang, dan utang kepada negara, utang pajak. Yang terakhir adalah modal atau equity, yaitu modal itu adalah uang yang ditanamkan dalam perusahaan atau bahasa kerennya adalah investasi. Jadi ini tolong dipahamin dulu sebelum kita membuat persamaan dasar akuntansi. Dasarnya cuma dari sini, H sama dengan U ditambah M, di mana harta itu sama dengan utang ditambah modal. Nah, bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Simak terus video saya, ya. Nanti akan saya berikan pada pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pembahasan tentang persamaan dasar akuntansi. Tapi sebelumnya, tolong di like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.